Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aisyah dari kelas 11 TKC1. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang virtual machine with virtual box. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini yaitu pengenalan, manfaat dan arsitektur dari virtual machine, kemudian basic tool dari virtual box, clone, snapshot dan import serta export dari virtual machine, kemudian jenis tipe networking pada virtual box. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan virtual machine. Virtual machine atau mesin virtual adalah sebuah komputer yang dibuat secara virtual menggunakan perangkat lunak virtualisasi. VM bekerja seperti komputer sungguhan karena di dalamnya dapat dipasang sistem operasi, aplikasi, serta melakukan berbagai aktivitas seperti komputer fisik. Virtual machine tidak memiliki perangkat keras sendiri secara fisik. Virtual machine menggunakan sumber daya dari komputer utama seperti prosesor, RAM, hard disk, kartu jaringan, perangkat input dan output. Komputer yang menjalankan VM disebut host, sedangkan sistem operasi yang berjalan di dalam VM disebut guest. Kita lanjut ke manfaat dari virtual machine. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat dari virtual machine. Yang pertama yaitu menjalankan sistem operasi lain tanpa mengganti sistem operasi utama. Yang kedua, untuk belajar dan praktik seperti Linux, server, dan jaringan komputer. Yang ketiga, melakukan pengujian aplikasi atau sistem tanpa mengganggu komputer utama. Yang keempat, menghemat perangkat keras karena beberapa komputer virtual dapat dijalankan dalam satu komputer. Dan yang kelima, memudahkan backup dan pemulihan menggunakan fitur seperti snapshot. Nah, yang keenam, membuat simulasi jaringan dengan beberapa VM dalam satu komputer. Di sini juga ada arsitektur virtual machine. Nah, arsitektur dari virtual machine yang pertama ada hardware. Hardware ini seperti CPU, RAM, storage, dan perangkat jaringan komputer. Yang kedua ada host OS, adalah sistem operasi utama, misalnya seperti Windows. Nah, yang ketiga ada virtual box atau hypervisor, adalah software yang membuat dan mengelola VM. Nah, yang keempat ada virtual hardware, sumber daya virtual seperti CPU, RAM, hard disk, dan network adapter. Kemudian yang kelima ada guest OS, di mana sistem operasi berjalan di dalam VM, misalnya Ubuntu ataupun Debian. Kemudian kita masuk ke materi basic tool virtual box. Nah, kita harus memahami tentang basic tool virtual box. Jadi yang pertama di sini ada new. New ini digunakan untuk membuat virtual mesin yang baru. Nah, yang kedua ini ada start. Start ini digunakan untuk menjalankan virtual mesin. Nah, ketiga ada setting. Setting ini digunakan untuk konfigurasi VM sesuai dengan kebutuhan kita. Keempat ada snapshot. Snapshot ini digunakan untuk menyimpan kondisi VM pada titik waktu tertentu. Yang kelima ada clone. Clone ini berfungsi untuk membuat salinan VM yang sudah ada. Yang keenam ada export. Export ini digunakan untuk mengeluarkan VM menjadi file untuk dipindahkan atau dibagikan. Dan yang terakhir ada import. Import ini digunakan untuk memasukkan file VM ke virtual box agar dapat digunakan. Jadi di sini ada menu new. New ini digunakan untuk kalian membuat virtual mesin yang baru. Kemudian ada start. Start ini digunakan jika kalian ingin menjalankan virtual mesin kalian.
Kemudian ada setting. Setting ini digunakan untuk melakukan konfigurasi VM sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian di sini juga ada snapshot. Nah, snapshot ini digunakan untuk menyimpan VM pada titik waktu tertentu. Setelah itu di sini ada clone. Clone ini berfungsi untuk membuat salinan dari VM yang sudah ada. Di sini ada export yang digunakan untuk mengeluarkan VM menjadi file agar bisa dibagikan. Kemudian di atasnya ada import. Import ini digunakan untuk memasukkan file VM agar bisa digunakan. Kemudian kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah clone dan snapshot. Clone adalah suatu sistem dari VirtualBox yang digunakan untuk membuat salinan dari virtual mesin yang sudah ada. Jadi, semisal ini ada VM asli, jadi kalian bisa klik clone untuk membuat salinan dari VM tersebut. Fungsinya untuk menghasilkan VM baru. Kemudian semua data dan konfigurasi disalin dan dapat digunakan sebagai VM terpisah. Kemudian ada snapshot. Snapshot di sini digunakan untuk menyimpan kondisi virtual mesin pada titik waktu tertentu. Nah, semisal nih, kalian kondisi awalnya itu hanya seperti itu saja. Kemudian kalian snapshot untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, tapi kalian takut gagal. Jadi kalian bisa snapshot agar jika kalian gagal pada melakukan langkah berikutnya, kalian bisa kembali ke awal tadi. Jadi kalian tidak usah untuk membuat virtual mesin yang baru. Kita contohkan clone di sini. Kita pilih VM yang akan kita clone, lalu kita klik kanan. Kemudian di sini ada clone, atau kalian bisa menekan Ctrl+O. Lalu kalian di sini bisa diubah namanya. Kita ubah menjadi clone 1. Nah, ini kita tinggal klik finish. Kita tunggu. Nah, jadi di sini kita sudah mengklon dari Ubuntu server yang ini ya. Nah, di sini kita sudah mengcopy yang jadi Ubuntu server clone 1. Jadi ini isinya masih tetap sama. Kemudian kita akan melakukan snapshot atau menyimpan kondisi virtual mesin pada titik waktu tertentu. Nah, di sini kita coba Ubuntu server. Kita snapshot di sini, lalu kita klik take. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi sebelum testing. Kita klik enter. Nah, kemudian kita akan coba start. Nah, di sini kalian sudah tinggal login ke server. Kalian gunakan nama kalian login ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat folder. Kita coba folder namanya user. Kita klik enter. Lalu ls enter. Nah, di sini kita sudah terbentuk foldernya ya. Ini sudah user. Kemudian kita akan kembali ke yang tadi. Nah, di sini kalian bisa klik yang restore current snapshot sebelum testing. Kalian pencet, lalu oke. Nah, setelah itu kalian akan kembali ke yang tadi, lalu kalian coba start. Nah,
di sini kalian tinggal login saja seperti tadi. Oke. Nah, lalu kita akan cek apakah folder yang tadi kita buat masih ada atau tidak. Nah, di sini foldernya sudah tidak ada kita buat. Jadi kita kembali ke tampilan yang semula tadi. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu export dan import. Nah, export adalah mengeluarkan virtual machine menjadi file untuk dipindahkan atau dibagikan. Jadi, semisal kalian punya virtual machine, nah kalian ingin dipindahkan atau dibagikan, jadi kalian bisa pilih export untuk mengubahnya menjadi file, biasanya berbentuk OVA atau OVF. Lalu filenya bisa kalian pindahkan dan bisa kalian gunakan lagi. Kemudian di sini ada import. Import digunakan untuk memasukkan virtual machine ke VirtualBox agar dapat digunakan. Jadi file OVA yang tadi kalian bisa import ke VirtualBox dan bisa digunakan di VirtualBox itu. Kita akan mencoba dari yang export. Nah, kemudian kita akan melakukan export. Cara exportnya adalah kalian klik pada VM yang ingin kalian export, lalu klik file dan pilih yang export ini. Nah, di sini kita pilih yang sesuai dengan yang VM kita pilih ya. Di sini adalah Ubuntu server. Kita klik finish. Lalu di sini kita tunggu. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan ekspor ke Ubuntu server. Kita bisa melihatnya di file ke tempat kita di mana meletakkannya. Nah, di sini kita menemukan Ubuntu server dalam bentuk file OVA. Oke, kemudian kita lanjut untuk melakukan import. Nah, cara melakukan import adalah klik file, kemudian pilih import, lalu kalian pilih file yang tadi kita download, seperti misalnya kita Ubuntu server yang tadi, kita formatnya OVA, kemudian kita open, lalu klik finish. Di sini kita sudah selesai melakukan import dari file yang tadi kita ekspor ya. Di sini sudah ada Ubuntu server 1 dari VM ini ya, yang tadi. Kemudian kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu jenis networking adapter. Jadi di sini ada beberapa jenis dari networking adapter. Yang pertama ada NAT. NAT ini berfungsi untuk VM mengakses internet melalui koneksi komputer host. Jadi dari VM ke host lalu ke internetnya agar bisa tersambung. Kemudian yang kedua ada brick adapter. Nah, brick adapter ini digunakan untuk VM terhubung langsung ke jaringan fisik seperti perangkat lain dalam LAN. Jadi VM ke perangkat LAN yang lain. Yang ketiga ada host only adapter. Nah, host only adapter ini digunakan jaringan privat antara komputer host dan VM saja. Jadi hanya bisa melakukan semisal ping dari host ke VM saja. Kemudian yang internal network adalah jaringan virtual antar VM yang menggunakan nama jaringan yang sama. Jadi semisal ini VM1, VM2, dan VM3 bisa saling terhubung. Kita akan melakukan pengujian dari NAT terlebih dahulu. Jadi kita pilih VM yang akan kita gunakan, lalu kita ke setting dan pilih yang network. Di adapter 1 kita pilih NAT,
Lalu kita klik OK. Kemudian kita akan coba jalankan. Nah, di sini kalian tinggal login dan masukkan password. Kemudian kalian bisa cek koneksi menggunakan ping 8.8.8.8. Nah, di sini sudah TTL ya. Kemudian kalian bisa lanjut pengecekan menggunakan ping google.com. Nah, di sini juga sudah TTL, artinya VM kalian sudah bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi di sini kita akan lanjut ke brick adapter, di mana VM akan terhubung ke perangkat LAN. Jadi di sini kita pilih VM yang akan kita gunakan, lalu klik setting ke network, lalu kita ubah menjadi brick adapter. Lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik start. Nah, di sini kalian bisa login seperti biasa ya. Masukkan password dan nama. Kemudian di sini kalian bisa ping google.com. Nah, di sini sudah TTL, artinya sudah terkoneksi internet. Kemudian kita bisa cek IP-A. Nah, IP yang kita dapatkan di sini adalah 172.16.160.56. Kita bisa mengeceknya di CMD apakah sudah sama dengan IP host. Kita bisa mengetikkan ipconfig, lalu tekan enter. Nah, IP-nya sudah sama ya, sudah satu jalur jaringan. Jadi kita bisa ping CVM dengan ping 172.16.160.56, lalu enter. Nah, di sini sudah TTL, artinya sudah saling terhubung. Nah, di sini kita akan lanjut ke host only adapter. Kita pilih VM, ke setting, lalu ke network, lalu kita ganti menjadi host only adapter. Lalu klik OK. Setelah itu klik start. Nah, di bagian ini kalian bisa login seperti biasa dengan memasukkan nama dan password kalian. Setelah itu kita cek IP-A. IP yang kita dapatkan adalah 192.168.56.102. Ini berbeda dengan IP yang ada di komputer fisik kita. Maka dari itu kita akan ganti menjadi 192.168.35.1. Kalian bisa merubahnya dengan mengetikkan perintah sudo IP addr flush dev env0s3. Kemudian bisa klik enter, lalu masukkan password VM kalian. Di sini kalian bisa ketikkan sudo IP addr add 192.168.35. Kita bisa cek ke CMD tadi angka belakangnya berapa agar tidak sama. Di sini angka belakangnya 1, maka di VM angka belakangnya kita ganti 2/24 dev env0s3. Kemudian klik enter, lalu ketikkan sudo IP link
set env 0s3 up, lalu klik enter. Jadi kita bisa melakukan ping 192.168.35.1. Nah, di sini sudah TTL, artinya semuanya sudah bisa saling terhubung. Kita juga bisa melakukan dari host ke VM. Masuk ke CMD, kita ketik ping 192.168.35.2. Nah, di sini juga TTL, artinya memang sudah saling terhubung satu sama lain antar jaringan ya. Kita lanjut ke internal network, di mana VM akan saling terhubung antar VM. Di sini saya akan menggunakan dua VM, yaitu Ubuntu Server dan Ubuntu Server yang sudah di-clone. Ubuntu Server yang satu kita setting ke network, lalu kita ganti menjadi internal network. Kemudian kita ubah namanya bisa bebas ya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa jalankan. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nama dan password seperti biasa kalian login. Kemudian kita akan lanjut ke yang satunya, yang sudah di-clone. Nah, ini caranya sama saja, kita klik, lalu ke setting, pilih network, kemudian ubah menjadi internal network dan namanya harus sama dengan yang pertama tadi, tidak boleh beda, lalu klik OK, kita langsung start. Nah, di sini kalian lakukan hal yang sama seperti biasa kalian login. Lalu di sini kalian disuruh untuk memasukkan IP. Kita mulai dari server yang pertama tanpa clone. Kita masukkan sudo IP addr add 192.168.10.1/24 dev env 0s3. Enter, lalu masukkan password. Kemudian kita yang sudah di-clone tadi, kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan sudo IP addr add 192.168.10.2/24 dev env 0s3. Kemudian klik enter, lalu masukkan password. Nah, di sini kalian bisa melakukan ping. Karena ini dari cloud, maka kita akan lakukan ping ke yang server utama tadi, yaitu ping 192.168.10.1, lalu enter. Nah, di sini TTL artinya kedua VM sudah terhubung. Kemudian kita ke yang satunya. Kita juga bisa lakukan ping 192.168.10.2. Lalu klik enter. Nah, di sini juga sudah TTL, artinya kita sudah berhasil menghubungkan dua VM tersebut. Jadi sudah saling terhubung. Ringkasan dari materi ini adalah virtual machine adalah komputer virtual yang berjalan di dalam komputer fisik dan dapat digunakan untuk menjalankan sistem operasi lain, belajar, pengujian, serta simulasi jaringan. VirtualBox digunakan untuk membuat dan mengelola VM dengan berbagai fitur seperti clone untuk menggandakan VM, snapshot untuk menyimpan kondisi VM, serta ekspor dan import untuk memindahkan VM. Dalam jaringan terdapat NAT untuk akses internet, brick adapter
untuk terhubung ke jaringan LAN, host only untuk komunikasi host dengan VM, dan internal network untuk komunikasi antar VM. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.